Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Putranto, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional tahun 2020. Di sini saya akan memberikan materi sebagai tugas akhir saya di mata kuliah Kemuhammadiyahan. Di sini saya akan menerangkan materi dengan judul Implementasi Nilai-nilai Perjuangan Jenderal Sudirman untuk membentuk karakter akhlak siswa. Yang pertama, saya akan membahas tentang akhlak dan nilai-nilai perjuangan sebelum kita melangkah ke materi. Yang pertama harus kita ketahui apa itu akhlak. Akhlak adalah karakter atau sesuatu yang sangat mendasar dan saling melengkapi. Manusia yang tidak berkarakter atau manusia tidak berakhlak mulia disebut sebagai manusia tak beradab dan tidak memiliki harga atau nilai. Karakter atau akhlak mulia itu harus dibangun, bukan dibeli ataupun apa, karena karakter hanya bisa ditimbulkan dengan diri sendiri atau dibangun oleh orang lain dengan pelatihan-pelatihan atau dengan pendidikan-pendidikan. Lalu nilai-nilai perjuangan. Nilai-nilai perjuangan merupakan hasil dari usaha seorang manusia dalam menjalani sebuah pengalaman, tantangan, permasalahan dalam hidup ini. Nilai-nilai perjuangan dapat dijadikan sebagai gambaran betapa besarnya perjuangan seorang dalam hidup. Lalu sebelum melangkah ke materi selanjutnya, kita juga akan mengenal siapa itu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman atau yang sering dipanggil dengan Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Sudirman lahir di Purbalingga 24 Januari 1916 dan meninggal di Magelang 29 Januari 1950 pada umur 34 tahun. Ia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di Indonesia. Lalu selanjutnya kita ke materi yang utama, yaitu nilai-nilai perjuangan Jenderal Sudirman. Nilai-nilai perjuangan Jenderal Sudirman yang khas yang dapat dicontoh oleh generasi-generasi penerus bangsa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai keberanian, pantang menyerah, patriotis, semangat juangnya, jujur, taat pada agama, dan adapun penjabaran atas nilai-nilai tersebut, yakni yang pertama adalah nilai agama. Nilai agama terbagi menjadi beberapa indikator, di antaranya yaitu nilai yang berkaitan dengan spiritual, nilai yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Nilai-nilai tersebut dapat dijabarkan dengan nilai yang berkaitan dengan spiritual, yaitu keyakinan yang didasari oleh agama seseorang dalam menjalani kehidupan merupakan bagian dari spiritual. Nah, nilai ini dapat kita lihat dari Jenderal Sudirman yang selalu berdoa kepada Allah agar melindungi setiap perjalanannya selama perang dan gerilya. Lalu dari nilai yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat juga termasuk dalam nilai agama. Lalu ada nilai yang berkaitan dengan budi luhur. Nilai yang berkaitan dengan budi luhur merupakan nilai yang sangat terpuji, karena manusia berbudi luhur adalah seseorang yang mempunyai sikap yang baik, yang dapat diteladani, mempunyai bahasa yang santun. Seperti penggambaran masyarakat yang berperilaku santun saat menjamu Jenderal Sudirman yang sedang beristirahat di rumah warga ketika gerilya. Hal itu menunjukkan betapa santun dan betapa berbudi luhurnya Jenderal Sudirman. Lalu ada nilai kesusilaan atau budi pekerti. Nilai kesusilaan atau budi pekerti dibagi menjadi beberapa indikator, yaitu nilai yang berkaitan dengan watak, nilai yang berkaitan dengan akhlak. Nilai yang berkaitan dengan watak merupakan sifat batin manusia yang mempengaruhi pikiran, budi pekerti, dan tingkah laku atau tabiat dari manusia tersebut. Lalu ada nilai yang berkaitan dengan akhlak yang lain, yaitu akhlak erat kaitannya dengan perbuatan. Bila seseorang melakukan perbuatan baik, maka perbuatan tersebut dikatakan akhlak mulia. Hal itu tercermin di Jenderal Sudirman karena Jenderal Sudirman selalu menjadikan akhlak nomor satu dalam kegiatan-kegiatannya. Lalu ada nilai sosial. Nilai sosial terbagi menjadi beberapa indikator, di antaranya yaitu nilai yang berkaitan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban. Nilai tersebut dapat digambarkan dengan nilai yang berkaitan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban seorang manusia di dalam sebuah kehidupan tentu tidak lepas dari hak dan kewajiban. Maka hal itu Jenderal Sudirman pun tidak bisa terlepas dari hal itu. Lalu selanjutnya adalah nilai yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab yaitu rasa yang mengandung dan memikul jawaban secara sederhana, mengandung segala sesuatu yang telah terjadi dan dialami. Manusia tidak boleh berbuat sesuka hati terhadap sesama manusia atau alam sekitarnya. Hal itu tercermin ketika ucapan Jenderal Sudirman ketika berbicara dengan Soekarno. Terlihat jelas bahwa Jenderal Sudirman mempunyai rasa tanggung jawab, walaupun Jenderal Sudirman
sedang sakit, Jenderal Sudirman tetap ingin menunggu hasil sidang kabinet dan tidak meninggalkan tugasnya walaupun sedang dengan keadaan sakit. Hal itu menggambarkan betapa memiliki tingginya rasa tanggung jawab yang dipikul oleh Jenderal Sudirman. Lalu yang selanjutnya ada nilai kesabaran. Nilai kesabaran memiliki beberapa indikator, yaitu nilai yang berkaitan dengan tidak lekas putus asa. Putus asa memang mudah sekali dilakukan, tapi Jenderal Sudirman tidak pernah putus asa. Hal ini tampak pada Jenderal Sudirman dan prajurit walau dihujani peluru dan bom-bom Belanda, tetapi mereka selalu terhindar dari maut. Jenderal Sudirman juga meyakinkan prajurit bahwa kekuatan senjata bukan lagi yang utama. Selama perang gerilya, Jenderal Sudirman selalu memberi motivasi kepada para prajurit agar tidak lekas putus asa. Lalu yang terakhir, nilai kemandirian. Nilai kemandirian sendiri terbagi menjadi beberapa indikator, di antaranya yaitu nilai yang berkaitan dengan kemampuan mengambil keputusan dan nilai yang berkaitan dengan rasa percaya diri. Nilai yang berkaitan dengan mengambil keputusan, hal itu karena mengambil keputusan harus disertai dengan kendali pemikiran terlebih dahulu atas tindakan yang diambil. Mengungkapkan keputusan adalah hasil pemecahan masalah secara tegas. Dan seterusnya mengenai unsur-unsur pencerahan, seperti penggambaran Jenderal Sudirman yang mengambil keputusan secara baik untuk membela Indonesia dari perbedaan yang dibuat oleh Tuan Malaka. Jenderal Sudirman mampu mengambil keputusan dibuktikan dari keputusan yang berat diambil karena meninggalkan Jogja, artinya menghentikan perang. Namun Jenderal Sudirman mampu mengambil keputusan ketika mendapat surat dari Soekarno. Selanjutnya adalah nilai yang berkaitan dengan rasa percaya diri. Timbulnya rasa percaya diri seseorang yaitu datang dari sebuah keyakinan. Rasa percaya diri tersebut dilontarkan oleh salah satu prajurit yang mempunyai rasa percaya diri bahwa Indonesia 70 tahun ke depan akan damai sejahtera. Prajurit tersebut memiliki rasa percaya diri dan selalu optimis dan memperjuangkan bangsanya untuk merdeka, damai, dan sejahtera, yaitu Jenderal Sudirman. Lalu selanjutnya implementasi nilai-nilai perjuangan Jenderal Sudirman kepada kehidupan keseharian kita. Secara umum, mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan Jenderal Sudirman adalah dengan cara menjadikan sebagai role model atau percontohan di kehidupan kita. Dengan begitu, secara perlahan kita akan mengikuti segala sifat dan kebaikan sang jenderal dalam kehidupan kita. Lalu apabila kita ingin mengajak orang lain untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, maka ceritakanlah sosok Jenderal Sudirman. Ceritakanlah kelebihan-kelebihan, kehebatan-kehebatan seorang Jenderal Sudirman. Maka dari situ orang-orang akan termotivasi terhadap sifat-sifat beliau dan akan meniru sifat-sifat Jenderal Sudirman. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.